Sebenarnya salah satu kategori orang yang diuntungkan di tengah kondisi krisis seperti ini, itu adalah orang-orang yang masih memiliki tabungan. Kenapa seperti itu? Karena mereka memiliki fleksibilitas untuk memilih aset mana atau instrumen investasi mana yang akan mereka pilih untuk kedepannya. Jadi seperti kita tahu ketika krisis terjadi banyak orang yang akhirnya menghemat. Banyak orang yang akhirnya pengen jual cepat, seperti kalau misalnya kalian lihat Plang itu ada jual cepat, itu biasanya harganya itu di bawah harga pasaran. Dan itu yang terjadi sekarang dengan bursa saham. Jadi karena efek inilah itu yang justru membuat orang-orang yang punya tabungan diuntungkan. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan aset atau instrumen investasi dengan harga yang murah. Jadi tabungan mereka ini bisa sangat luar biasa dampaknya karena mereka bisa membeli aset atau instrumen investasi dengan harga murah. Seperti contoh kalau misalnya eh, Bapak Ibu mungkin ingat yang terjadi di tahun 98, itu ada krisis besar, krisis moneter yang terjadi. Jadi rupiah harganya kayak kepotong setengahnya. Jadi inflasi besar-besaran. Dan saat itu salah satu kasus yang terjadi adalah BCA itu membatasi penarikan tunai. Membatasi penarikan tunai dengan cara seperti apa? Misalnya per kategori itu tuh dibatasin penarikan, kalau silver batasnya segini, gold segini, platinum segini. Seperti itu. Jadi ada krisis besar yang terjadi. Dan di saat itu seperti kita tahu BCA ini tadinya bukan punya keluarga Jarum. Ini punya keluarga Salim, Indofood. Tapi karena ada krisis besar yang terjadi, eh, kalau misalnya yang saya, ya kita nalar aja deh. Kalau misalnya kondisi keluarga Salim saat itu baik-baik aja, ngapain mereka ngelepas BCA? Kayak gitu, pasti mereka jalanin aja. Cuman karena udah nggak baik-baik aja, akhirnya mereka melepas kepemilikan mereka di Bank BCA ke Grup Jarum. Dan akhirnya seperti yang kita tahu sekarang, Grup Jarum bisa sangat kaya karena BCA. Dan itu yang terjadi ketika ada krisis dan ada orang yang masih memiliki tabungan. Jadi buat Anda yang masih memiliki tabungan sekarang, ini momentum yang baik. Jadi kalau misalnya berdasarkan returnnya, berdasarkan likuiditas, berdasarkan value, investasi saham itu investasi yang menarik. Jadi nggak kalah lah dengan investasi properti, emas, dan lain-lain. Seperti itu. Dan kalau kita mau masuk ke bursa saham, itu tuh sebenarnya kita bisa melalui berbagai cara. Bisa kita datang langsung ke sekuritas dan kita bikin rekening di situ, kita jadi investor mandiri. Sedangkan ada cara lain, yaitu karena kita sadar keterbatasan kita, kita nggak tahu tentang bursa saham. Akhirnya yang kita lakukan apa? Kita datang ke reksadana, kita bikin reksadana, kita beli reksadana. Jadi karena kita sadar keterbatasan kita, karena kita sadar bahwa kita nggak tahu banyak tentang bursa saham, kita bisa aja datang ke reksadana dan kita beli reksadana saham. Yang mana itu artinya kita nggak langsung berhubungan dengan bursa saham. Tapi kita menggunakan jasa manajer investasi. Jadi mereka yang kelola duit kita, mereka yang pilihin kita beli apa, beli apa, beli apa, beli apa. Jadi mereka yang atur saham apa yang kita masukkan. Jadi sebenarnya reksadana nih jenisnya ada beberapa lah. Jadi nggak cuma reksadana saham, ada yang campuran, ada pasar uang, ada indeks, dan lain-lain. Seperti itu. Cuman kalau misalnya yang mau kita kejar adalah kita mau kejar investasi di saham, kita mau tangkap momentum di bursa saham, kita tinggal datang ke reksadana dan bikin reksadana saham. Seperti itu. Dan yang mau saya bahas di sini adalah sebenarnya kita bisa langsung menjadi investor yang mandiri. Kita bisa langsung menjadi investor tanpa harus menggunakan jasa-jasa dari manajer investasi atau reksadana. Kita bisa langsung. Cuman ketika kita terjun langsung, kita akan berhadapan dengan unknown yang sangat besar. Jadi ketidaktahuan yang sangat besar kita terhadap market. Pertama, ketika kita investasi di saham, itu tidak semudah kita cuma tahu perusahaannya, kita pilih sahamnya, dan kita udah investasi di situ aja. Nggak semudah itu juga. Jadi ketika kita udah tahu harus beli saham seperti apa, permasalahan yang lain adalah
Kita harus tahu berapa banyak kita mesti beli saham ini. Gimana cara kita meracik portofolio kita supaya kinerja portofolio kita ini bagus, supaya momentum di bursa saham ini bisa kita tangkap. Jadi permasalahan yang kita hadapi itu nggak cuman itu aja. Jadi kita mesti belajar cara milih sahamnya, kita mesti belajar gimana mengatur portofolionya, lalu kita belajar memfilter beritanya. Belum ada fear and greed yang sangat kuat di market, yang sangat kental di market, yang akhirnya membuat kerumitan-kerumitan yang lain. That's why untuk orang-orang yang mungkin yang punya kesibukan, yang punya pekerjaan lain, dan mereka masih mau tetap menangkap momentum di bursa saham ini, mereka bisa menggunakan jasa reksadana. Sebenarnya ada beberapa keuntungan ketika kita menitipkan uang kita ke reksadana dan bukan mengelola sendiri. Jadi seperti contoh, kita tahu tadi kerumitan-kerumitan di bursa saham itu ada banyak. Dan ketika kita menitipkan uang kita ke reksadana, sebenarnya ini seperti meminimalisir resiko ketidaktahuan kita terhadap market. Jadi seperti contoh, reksadana ini kan aktif mengelola, aktif memilih, mau mengeluarkan, memasukkan saham-saham yang akan masuk ke portofolio kita. Jadi mereka yang memilihkan. Sedangkan kalau misalnya kita datang ke bursa saham, kita cuman bawa duit kita dan kita beli sesuka hati kita. Belum lagi kalau misalnya kita menempatkan salah sizing di saham-sahamnya. Jadi misalnya ada saham BRI kita beli cuman 10% dari portofolio kita, sedangkan ada saham third liner yang kita beli make 50% uang di portofolio kita. Untuk mereduce kesalahan-kesalahan seperti itu, reksadana menawarkan jasa mereka. Jadi mereka menawarkan nih untuk lu bayar ketidaktahuan lu dengan lu titipkan uang lu aja sama kita. Seperti itu. Dan gimana caranya kita memilih reksadana yang baik? Jadi kalau misalnya kita mau cari nih, oh ya udah, kalau misalnya kita nggak sempat untuk mengelola saham, ya misalnya saya mau trading, tetap mau trading, mungkin sisihkan sedikit dan uang besarnya itu dititipkan. Lalu gimana cara memilihnya? Sebenarnya ada banyak referensi lah. Salah satu yang saya rekomendasikan itu kita bisa lihat kinerjanya dulu. Kita bisa lihat kinerjanya, kita bisa lihat saham-saham apa aja yang mereka beli di reksadana mereka. Itu kita bisa lihat di, saya nggak mau mengiklan, cuman memang Bareksa menyediakan data-data yang sangat baik untuk produk reksadana yang ada di Indonesia. Jadi kita buka seperti ini, kita pilih aja. Misalnya kita yang mau kita tangkap adalah momentum di bursa saham. Jadi di bursa saham dan di campuran-campuran ini ada obligasi di dalamnya, ada saham juga. Jadi misalnya kita mau yang bersinggungan langsung dengan bursa saham, yang mereka capable untuk membeli saham, itu adalah saham dan campuran. Seperti itu. Jadi kita pilih dana kelolaannya, kita pilih semua aja. Lalu muncullah list reksadana seperti ini. Dari list reksadana seperti ini kita sebenarnya bisa pilih. Misalnya kita urutkan berdasarkan aset under managementnya. Jadi kita urutkan berdasarkan aset under managementnya. Yang paling besar di Indonesia dengan dana kelolaan terbesar itu adalah Schroder Dana Prestasi. Kalau misalnya kita ngelihat top 10, itu juga produknya Schroder itu banyak banget. Schroder Dana Prestasi Plus, Schroder Dana Prestasi, Schroder 90 Plus Equity Fund. Ada beberapa lah Schroder. Jadi seperti yang kita lihat di sini berarti memang untuk reksadana yang dana kelolaannya terbesar dan yang paling banyak dipercaya oleh banyak orang yaitu adalah Schroder. Jadi misalnya kita mau ngelihat Schroder ini dia beli apa aja sih? Dia beli apa aja kita bisa lihat di dalamnya. Misalnya kita mau ngelihat fund faction-nya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ini kita membedah apa aja yang dimiliki reksadana ini. Ini kayak biodatanya reksadana ini. Ini segala informasi yang kalian butuhkan tentang reksadana ini, reksadana Schroder Dana Prestasi Plus, itu kalian bisa dapatkan di sini. Jadi dia mengelola reksadana ini dibuat kapan? Itu 12 September tahun 2000.
Returnnya seperti apa, ini kan yang biasanya pengen kita tahu. Returnnya seperti apa dengan tolak ukurnya, misalnya dibandingkan dengan IHSG. Kalau misalnya sebulan terakhir kinerjanya masih sama-sama lah. 3 bulan terakhir udah sedikit lebih baik, 6 bulan terakhir. Dan kalau misalnya kita ngelihat sejak peluncuran, jadi yang ditunjukkan di sini sejak peluncuran ini artinya sejak tanggal reksadana ini dibuat, IHSG itu performanya naik 10 kali lipat, sedangkan reksadana ini 20 kali lipat, 22 kali lipat. Which mean ini in a long run, ketika kita menitipkan uang kita ke reksadana Schroder Dana Prestasi Plus ini, kinerja kita bahkan lebih bagus daripada IHSG. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau ngelihat saham apa aja yang mereka punya, kalau ini kan saham dengan bobot terbesarnya, misalnya kita mau ngelihat semuanya, saham yang mereka punya tuh apa aja, kita mau mengantisipasi mereka memiliki saham-saham yang berbahaya lah. Maksudnya berbahaya tuh resikonya tinggi. Kita bisa lihat di sini, biasanya di prospektusnya mereka kasih lihat, ini prospektus diterbitkan setiap tahun, mereka kasih lihat saham-saham apa aja yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, oke, ini kita lihat portofolio investasinya yang terbesar itu ada BCA, Mandiri, HM Sampurna, Astra, BRI, Telkom, Mayora, United Tractor. Ini kita bisa lihat. Kita sebenarnya kalau kita jadi investor mandiri, kita sebenarnya bisa langsung beli semua saham yang mereka beli. Cuman kan masalahnya kapan belinya itu yang kita nggak tahu. Terus kita nggak tahu gimana harus men-switching, gimana kita ketika saham ini nggak perform, kita kurangin bobotnya atau justru kita tambahin. Resiko-resiko seperti itu kan sebenarnya ada. Sebenarnya gampang kalau misalnya kita mau memotong biaya untuk kita nggak harus membayar manajer investasi, kita bisa jadi investor mandiri. Tetapi kalau misalnya kita menitipkan ke sini, itu simply semuanya jadi jauh lebih praktis aja. Yang perlu kita perhatikan cuman kapan kita beli. Ketika kita udah tahu mereka nggak punya saham-saham yang beresiko, kalau kita ngelihat sampai bawah ini saham-sahamnya sih sedikit yang beresiko, ya udah, misalnya kita samain persis aja. Ketika kita udah samain persis, porsi kan juga porsinya kita beli berapa, itu juga pengaruh. Seperti itu, kita beli BRI berapa banyak, kita beli BCA berapa banyak, kita beli HM Sampurna berapa banyak, itu juga pengaruh. Jadi sebenarnya kita bisa menangkap momentum di bursa saham itu dengan dua cara ini. Yaitu dengan kita menjadi investor mandiri yang mana kita mengelola semuanya sendiri. Kalau menurut saya, kalau misalnya Anda punya kemampuan untuk memilih sahamnya, terus kemampuan untuk menyusun portofolionya, mana yang harus masuk dan mana yang harus keluar dari portofolio kita. Kita punya kemampuan untuk mengatasi fear dan greed yang sangat kental di market. Menurut saya mengelola sendiri itu akan memudahkan kita. Itu akan lebih menguntungkan karena kita nggak perlu bayar fee yang macam-macam. Terus kita ini lebih mempermudah kita untuk full control terhadap uang kita yang kita masukkan. Seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan reksadana, kita itu nggak punya kontrol terhadap uang kita di market. Simply kita, ya udah, ini gue bayar lu kelola dengan baik. Jadi menjadi seorang investor mandiri itu punya banyak tantangan. Jadi kalau misalnya memang kita nggak punya, kalau misalnya memang kita nggak punya waktu untuk mempelajari semua ini, menurut saya reksadana itu menjadi jawaban yang lebih bijaksana untuk kita menangkap momentum di bursa saham. Jadi itu aja. Kalau misalnya kalian sendiri, menurut kalian mana yang lebih menarik? Dengan kondisi kalian saat ini, mana yang lebih menarik? Kita menjadi investor mandiri atau kita menggunakan jasa reksadana untuk menangkap momentum di bursa saham?